Silakan. adalah
dalam pembelajaran libur teman-teman, itu nggak boleh. Tapi kalau kalian aktif dan interaktif dalam pertanyaan atau diskusi, ikuti boleh. Dan dalam pembelajaran ini kalau kalian ingin bertanya, mungkin kalian bisa angkat tangan atau oke. Jadi itu kesepakatan kita. Apakah kalian sepakat untuk melakukan kesepakatan kali ini? Oke. Nah, kita dalam belajar itu harus tahu tujuan. Sama seperti kalian masuk di SMK Negeri 2 Palembang, lulusan TKI, kalian harus ada tujuan. Nah, tujuannya apa dan bagaimana? Nah, itu juga pada hari ini kalian harus tahu apa sih tujuan dari belajar rutin dengan itu. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi jenis rutin yang ada pada diri. Nah, kalau sebelum dari itu kalian hanya bisa mengidentifikasi satu, yaitu rutin statis. Nah, sekarang kalian ada dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, yang ketiga, kalian dapat menjelaskan satu dari protokol tersebut. Dari protokol ada dua, statis dan dinamis. Nah, jadi kalian bisa menjelaskan salah satu dari itu. Dan yang terakhir yang pasti kalian dapat lakukan konfigurasi karena di dalam jaringan. Itu kalau istilah orang awam itu namanya pengaturan, tapi kita sebagai teknisi atau IT support atau network engineering itu namanya konfigurasi. Jadi kalian dapat mengonfig rutin itu sendiri. Oke. Nah, kita akan memulai materi. Menurut kalian topik kalian pribadi aja, apa sih bedanya gambar A dan gambar B? Coba menurut kalian apa bedanya gambar A dan gambar B? Coba angkat kanan. Tidak apa-apa kalau salah. Kalian sebagai siswa itu berhak salah. Kalau salah, Bapak sebagai guru itu memperbaiki kesalahan kalian. Ayo, sama malu lah, jawab aja lah. Santai, jangan takut salah. Silahkan saja. Ayo. Nah, udah, apa benar? Dan kita kamu akan untuk menjawab pertanyaan apa sih bedanya gambar A dan gambar B? Jadi, saya silakan dulu. Jadi materi sebelumnya itu kita belajar di rutin statis, hari ini belajar rutin dinamis. Itu sama seperti analogi gambar A dan gambar B. Jadi gambar A itu umpamanya gini. Bapak memperkenalkan diri Bapak satu persatu saudara. Nah, kalau gambar B Bapak itu berdiri center. Lalu perkenalkan semua nama Bapak Muhammad Al-Syah Pratama. Dengan gambar B itu kalian lebih mudah mengenali Bapak karena kalian otomatis mengenali. Nah, kalau gambar A itu Bapak harus mengenali kalian itu membutuhkan waktu. Jadi rutin statis kekurangannya yaitu tadi kalian sangat kesulitan apabila mengiklan kalian banyak. Nah, kalau makanya dari itu kita akan belajar seperti gambar yaitu mempelajari bagaimana cara jaringan itu memperkenalkan dirinya secara otomatis sehingga menghemat waktu. Oke, jadi itulah perbedaan dari gambar A dan gambar B. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini kita mau melakukan ice breaking. Ice breaking ini kita tak perlu dogen, tak perlu berdiri. Ini ice breakingnya mengolah fokusan kalian. Jadi kerungan itu huruf dan negara, huruf dan negara. Kalau buah itu Belanda,
Kalau 9 itu Indonesia, kalau 12 apa? Ayo, kalau 12 itu apa? Ayo ada yang jawab, kalau 12 itu apa? Kalau 12 itu apa? Jawab aja, apa masalah negara? Nama negara. Kalau nggak ada nama negara, nama daerah aja. Kalau 12 itu apa? Tahu? Apa? Dengan fokus ke asli dan ayo dong fokus dong. Kalau 12 itu apa? Kelas apa dong? Kelas. Nih, apa? Nama daerah boleh, nama negara boleh. Nama kota boleh. Australia. Salah? Bukan Australia. 2 tadi Belanda. 9 tadi Indonesia. Kalau 12 Laos. Benar. 12 Laos. Nah, sekarang kamu kasih angka berapa? Bebas. 14. Nah, sekarang 14. Kalau 14 itu apa? Hah? Nor? Benar. Berarti 12 Norway. Ya, oke, saya bilang mungkin kasih tahunya lebih sulit, nanti lebih besar biar lebih fokus. 19. Apa 16? Allah 19. Oh ya benar, salah, Singapura. 19 Singapura. Oke. Jadi turunnya itu berdasarkan huruf dari alfabet. Nah, jadi itu saja ini. Karena dengan tingkat kefokusan kalian bisa melatih logika dan pikiran kalian. Jadi kita sebagai engineering nantinya itu logika itu sangat penting. Karena apa? Misal kalian si Ali tadi bekerja sebagai member engineering. Ketika dia belajar, ketika dia bekerja jadi member engineering, dia melakukan proyek orang lain. Kalau ada error, kalau logika kalian tidak berjalan, fokus kalian berfokus, itu bakal kesulitan dalam troubleshooting. Jadi makanya kita perlu kita kefokusan. Oke, jadi itu ada sedikit game untuk melatih kita fokus kalian. Nah, jadi selanjutnya itu asesmen awal. Asesmen awal ini fungsinya untuk mengetahui apakah kalian belajar di minggu kemarin untuk materi hari ini. Mungkin kalian bisa scan sambil isi opini kalian. Setelah itu kalian angkat tangan present untuk menjawab. Jangan balik terus menjawab saja dong. Yang lain. Kita kelompok 1 balik aktif. Kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3. Ya, salah satu ya apa yang dimaksud di dinamis pertanyaan. Cara aku belajar ini. Kalian harus tahu dulu apa itu dinamis. Mereka tak dinamis itu apa? Menurut kamu perasaan seseorang, misal kamu suka sama si A, itu dinamis atau statis? Apa? Statis. Kalau dinamis itu, misal kamu pergi sekolah, itu di mana statis atau dinamis? Ya benar, ada yang track.
Bisa dijelaskan? Mungkin dia udah jawabin. Nah, coba kamu sekarang jelaskan fungsi sederhananya. Fungsinya adalah mengirimkan dari informasi ke antar dokter agar setiap dokter tahu jalur terbaik menuju suatu jaringan tanpa harus tahu. Wah, nah, jawabannya sudah jadi salah satunya itu rutin. Jadi itu apa? Rutin informasi protokol. Jadi rutin yang mengantarkan informasi. Nah, kita di sini ada. Nah, di sini ada gambar baku lalu lintas. Menurut kalian, lampu lalu lintas itu bersifat dinamis atau statis? Apa? Dinamis. Berikan alasan menurut kalian. Jawabannya gimana? Jawabannya apa? Kalau mau jawab, menurut pola pikiran kita, dinamis itu apa? Bapak, itu kan jadi bercabang. Mereka sudah ada cabang. Jadi apa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? So, ya, benar. Jadi lampu lalu lintas itu mengatur agar tidak macet. Misal jalan itu ada posisi kanan. Apakah jalan hijau berbarengan? Kalau kira-kira kalau barengan apa yang terjadi? Tabrakan, macet, ribut dan lain sebagainya. Makanya dia berbeda-beda. Misal di sini hijau, yang lain. Nah, begitu juga rute dinamis. Jadi dia akan mengatur rute atau pakai jaringan secara otomatis. Misal dia ada posisi. Misalnya sini. Dari sini ke sini, kalau dia di ujung kiri kan jalannya rusak, pasti dia bakal lewat ke kanan. Nah, itu prinsip sederhana rutin tadi. Jadi kasar rutin dinamis. Jadi rutin dinamis itu prinsipnya seperti lalu lintas. Jadi dia memilih rute tepat. Sama seperti kalian. Kalau kalian berkendaraan, emangnya kalian mau lewat jalur macet? Nah, mau kan makanya kalian lewat jalur cepat agar ketujuan kalian cepat sampai. Jadi itu persepsi dari rutin dinamis menurut Bapak. Jadi Bapak menganalogikan dengan lampu lalu lintas, lampu lalu lintas dan cara perkenalan diri tadi. Jadi rutin dinamis itu dia memperkenalkan secara langsung dirinya. Dan nanti dia juga sendiri akan mengatur dia mau lewat mana dan mau kemana. Yang penting tujuannya sama, tapi jalurnya berbeda. Mungkin misal kayak Ali mau ke temennya ini, mungkin bisa jadi dia belok dulu. Mungkin kan teman sebelah dia mau lurus, tapi kan tujuan sama, dia mau ke ini. Nah, jadi itulah kelebihan dari rutin dinamis. Kalau tadi enggak, kalau tadi itu Ali mau ke sini, ya udah, jalurnya rutin lagi, pasti dia bisa aja. Dia nggak bisa melewati rute lain. Kalau Ali mau melewati rute lain, berarti ada yang senang bisa Ali mau lewat dari sini ke sini. Jangan kenal dulu, ada samping, ada sini baru ke sini. Kalau tidak bisa, dinamis bisa. Ada seberapa dari sini ke sini. Kalau ada jalur dia bisa. Nah, jadi ini materi dari industri kita. Jadi
merupakan proses penambahan atau pengurangan informasi tabel routing yang dilakukan secara otomatis. Jadi kalau di statik tadi penambahan informasi routingnya dilakukan secara manual, tapi dengan adanya dynamic routing akan membantu pemasangan tersebut. Kita tidak perlu lagi mendaftarkan network satu persatu, tapi dengan adanya dynamic routing nantinya router akan secara otomatis saling berbagi informasi terkait dengan tabel routing. Selanjutnya perlu kami ketahui juga bahwa dynamic routing ini bekerja menggunakan routing protokol. Routing protokolnya cukup beragam, tapi nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian dynamic routing ini juga cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Sebagai gambarannya seperti ini, misalkan di sini ada network alam, router 1, router 2, router 3, router 4, dan network X. Misalkan di sini router A mau terhubung ke network X, jaraknya cukup jauh ya, ada beberapa router yang harus dilalui. Nah, kembali lagi sifat dasar router dia hanya akan mengenal network yang terhubung langsung. Sebagai contoh di sini router 1 dia hanya kenal dengan network A dan router 2. Router 2 dia hanya kenal dengan network 1 dan router 3. Router 3 hanya kenal dengan router 2 dan router 4 dan seterusnya. Jadi router itu hanya akan kenal dengan network yang terhubung langsung. Jika kita tambahkan informasi routing secara statik, bisa saja platform memakai dengan dynamic routing ini bisa mengatasi masalah jika kita menggunakan dua router berbeda. Jadi setiap router akan saling berbagi informasi satu sama lain dan proses tersebut dinamakan routing. Nah, seperti itu ya. Jadi router 1, router 2, router 3, router 4 mereka akan saling bertukar data mengenai informasi yang ada di tabel routing masing-masing router. Seperti itu. Makanya ini sangat cocok untuk jaringan skala besar. Selanjutnya, untuk melakukan dynamic routing ada cara untuk menentukan jalur tercepat atau jalur terbaik yang nanti digunakan. Ada penentuannya itu akan dihitung dari administratif design. Jadi administratif design ini merupakan nilai default yang dimiliki oleh routing protokol. Kami sebelumnya, routing itu tadi ada yang memiliki jenis connected, static, atau dynamic. Nah, di sini secara spesifiknya ada OSPF, kemudian NIDRP. Masing-masing jenis routing tersebut memiliki nilai desain. Sebagai contoh di sini jika connected dia nilainya 0, kemudian jika static dia nilainya 1. OSPF itu nilainya 110 dan seterusnya. Kebetulan di sini sebagai contoh untuk rate bernilai 120 dan OSPF nilainya 110. Dalam hal ini, router akan mengarahkan pada jalur yang memiliki nilai desain terkecil. Jadi untuk nilai desain ini, perhitungannya semakin kecil itu semakin baik. Maka dari itu, jika misalkan kita lihat pada topologi ini, jika kita akan mengirimkan data dari sumber ke tujuan, maka arah jalurnya akan di-forward melalui router 3, kemudian ke tujuan. Jadi lewat bawahnya, kita lewat atas. Seperti itu. Alasannya apa? Memiliki nilai desain yang lebih rendah. Ini yang pertama. Jadi kuncinya adalah administratif desain. Semakin kecil nilai desainnya, itu semakin baik. Kemudian selanjutnya ada parameter lain yang juga digunakan untuk menentukan jalur tercepat selain administratif desain yang tadi kita bahas. Di sini kasusnya saya coba buat sama, hanya saja skemanya sedikit berbeda ya. Pada sebelumnya kita ada 4 router, kemudian di sini ada 5 router. Jika kita lihat di sini semua router menggunakan protokol LIN yang mana LIN sendiri
dari sumber tujuan, maka jalur yang akan digunakan. Untuk hal ini, router akan menghitung nilai metric, karena nilai metric setiap routing protokol akan mengikuti frekuensi. Berhubung kita saat ini menggunakan RIP atau Routing Information Protocol, maka sebenarnya sederhana. Kita tinggal menghitung jumlah lompatan yang terjadi. Contohnya seperti ini. Misalkan data itu akan dikirim melalui router 2. Kita bisa lihat di sini dari router 1 ke router 2 ini lompatan pertama. Dari router 2 ke router 4 itu lompatan kedua. Dari router 4 ke router 5 ini lompatan ketiga. Selanjutnya jika kita menggunakan jalur router 3, kita lihat ini merupakan lompatan pertama. Dari router 3 ke router 5 ini lompatan kedua. Nah, dari lompatan ini bisa kita simpulkan jika kita melewati router 2 ada 3 lompatan atau hop yang dilalui. Kemudian jika kita melalui router 3 ternyata cukup 2 hop saja, maka router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai yang paling rendah. Jadi jika kita lihat hasilnya akan seperti ini, dia akan melewati router 3 karena jumlah hopnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan jalur terpendek, salah satu perhitungannya itu ada administratif distance yang disesuaikan dengan routing protokolnya masing-masing. Kemudian ada nilai metrik juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan lebih dahulu. Kemudian dari routing protokol ada 2 algoritma yang digunakan untuk melakukan proses routing. Di antaranya sebagai berikut. Ada yang dikenal sebagai distance vector, kemudian ada yang dikenal sebagai route stack. Nah, 2 algoritma ini memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda. Di sini sederhananya untuk distance vector analoginya itu seperti kita membaca atau arah. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Untuk distance vector sendiri fokus pada jarak dan arah di dalam melakukan routing. Kemudian router vector itu melihat router atau network yang terdekat saja atau ada di depan. Sedangkan jika listrik jauh lebih balik dibandingkan distance vector karena analogisnya seperti kita membaca peta. Jadi dari sumber ke tujuan, karena dari Jakarta ke Surabaya, jika kita lihat peta, kita bisa lihat jalur secara keseluruhan. Berbeda dengan distance vector. Jika distance vector dia hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata saja, tidak bisa melihat secara keseluruhan. Untuk distance sendiri pastinya tidak hanya sebatas jarak dan arah saja, tapi ada juga hal lain. Salah satunya adalah kecepatan. Kemudian dia juga dapat menentukan jalur terbaik yang bisa dilewati ke mana. Jadi kalau distance vector kita hanya berbicara jarak dan arah, sedangkan distance bisa melakukan atau bisa membaca lebih dari itu. Contoh routing protokolnya mungkin nanti akan saya sampaikan pada video khusus karena untuk pembahasan dari routing sendiri ini cukup luas dan setiap routing protokol akan memiliki cara kerjanya masing-masing. Jadi mungkin saya akan sampaikan pada video yang berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu. Khusus untuk video ini fokus saya adalah ingin mengajak kalian semua untuk bisa memahami tabel routing terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bermain dengan routing yang lebih kompleks, ada baiknya kalian bisa memahami dasar-dasar routingnya, terutama bagaimana kita memahami serta membuat perjanjian secara awal. Jadi sebelum kita bermain dengan routing dan sebagainya, kita pahami dulu statik routing. Kita coba dengan studi kasus ini. Gambaran topologinya kurang lebih seperti ini. Kita punya router 1, router 2, dan router 3. Karena setiap router memiliki perangkat komputer dengan di sini juga saya sudah berikan informasi alat IP-nya. Kebetulan untuk saat ini kita gunakan privasi baru. Untuk kalian yang belum mengetahui apa itu privasi dan sebagainya, saya sarankan kalian menonton terlebih dahulu video yang membahas tentang CDN atau fase sekitar routing. Mari kita coba lanjutkan. Jadi apa yang akan kita kerjakan pada studi ini? Kita akan menuliskan tabel routing yang ada pada masing-masing router. Ini sebagai gambarannya, saya mulai
perlu dikenali itu ada network 10-10-20 untuk rumah tangga. Kemudian ada network 119.820 untuk terhubung ke PCB. Kemudian ada 119.830 untuk terhubung ke PCB. Jadi yang belum terhubung inilah yang nanti kita masukkan ke dalam tabel di urutan 1. Ya, kita coba ulang. Kita akan awali dari network 10-10-20-0/30. Jadi di tabel ini kita masukkan destination-nya atau tujuannya 10-10-20-0/30 via 10-10-10-2. Nah, maksudnya via di sini itu apa? Nah, via itu ibaratkan gateway ya. Kita dari router 1 mau menuju ke network 10-10-20. Nah, ini kita akan melewati router yang lagi untuk dijadikan gateway. Jika kita lihat masih kita akan melewati router 2. Kedua ini kan setiap interface-nya pasti akan memiliki alamat ID. Kebetulan interface yang akan pertama kita tuju itu memiliki alamat ID 10-10-10. Seperti itu ya. Di sini kita bisa gateway-nya adalah 10-10-10. Untuk router 3 ini sudah selanjutnya network mana lagi yang belum dikenali oleh router 1. Dan kita lihat ada network 192.820/30. Destination-nya ke 192.820/30 lewat 10-10-10-2. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini ya, jalur komunikasinya. Pastinya dari router 1 mau ke tujuan itu akan kita melewati berdua dengan interface yang memiliki ID 10-10-10. Ada itu dari makan itu 10-10-10. Jadi yang di dalam bukan itu kalian fokus terhadap titik transit terdekat atau titik terdekatnya di mana. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali dengan PCB sudah kenal dengan router 3 selanjutnya ada PCB. Kita tinggal masukkan tujuannya ke 192.830/30 lewat 10-10-10. Jadi sebetulnya masih sama saja sebetulnya. Kan berbeda seperti ini ya. Intinya masih kalian akan melewati router 2 dengan interface yang memiliki ID 10-10-10. Inilah tabel routing yang terbentuk pada router 1. Saya harap kalian bisa sedikit demi sedikit memahami. Intinya dengan kalian bisa memahami tabel routing, nantinya akan jauh lebih mudah pada saat mengimplementasikan di perangkat. Oke, kita lanjutkan. Ini baru tabel routing router 1. Selanjutnya, apakah tabel routing di router 2 itu akan sama dengan di router 1? Sudah jelas itu pada berbeda. Kemudian apakah tabel routing yang ada di router 1 bisa di copy paste ke tabel routing yang ada di router 2? Karena masing-masing router ini memiliki sudut pandang yang berbeda dan tidak dapat dipastikan setiap tabel routing akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke ya, kita lihat untuk yang di router 2. Tabel routing di router 2 kita lihat langkah pertamanya masih sama dengan sebelumnya. Kalau kita coba sedikit bisa memahami tabel routing, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara membunyinya, kalian akan jauh lebih mudah lagi ketika nanti mengimplementasikan. Kemudian pada saat implementasi caranya akan sama, hanya saja mungkin nanti perintah-perintahnya saja yang berbeda karena menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya harap dari konsep ini kalian bisa coba lihat menggunakan simulator, bisa menggunakan siswa compressor, bisa menggunakan DNS atau bisa menggunakan ini. Tentunya ini. Nah, jadi kan itu adalah sederhana dari industri. Jadi di sana ada tabel routing 1, 2, 3. Nah, jadi kata Bapak tadi dia memperkenalkan diri itu secara sendiri. Dia memperkenalkan diri karena nanti yang lain bakal kenal. Perumpamaan ini. Jadi di sini
Iya. Jadi dia nggak perlu harus salaman untuk memperkenalkan diri, bisa bapak mengenalkan salaman ini. Di sini salaman itu nggak perlu. Jadi bapak cukup memperkenalkan kalian bakal mendengar. Jadi itu konsep utik sesuai dengan penjelasan dari pihak industri. Nah, itu konsepnya saja. Jadi di video selanjutnya itu ada video singkat untuk rekan kerja dalam mengerjakan soal TKP nanti. Di sini akan ada video
kita nggak boleh kalau kita sakit perut. Polisi, apakah mengantuk? Mengantuk polisi. Kalau mengantuk nggak apa-apa polisi ngobrol dengan orang. Jadi kalian boleh stay dalam kegiatan. Kalian kerjakan secara berpokok diskusi untuk menjelaskan soal yang ada di soal yang itu praktek. Mungkin juga tadi ada di tersebut sudah ada materi juga video tentang jadi dikerjakan berpokok. Jadi yang ada rekor tetap dipakai untuk diskusi. Dan mau cerita boleh teman-teman sharing untuk menjawab dan ada nanti bapak beri waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit untuk pengadaan. Tapi kalau misalnya di kelompok lain ada yang sudah selesai, boleh silakan lagi. Jadi kalau kita sudah share 1, 2, 3, kalau minggu kemarin saya sudah masuk kelompok 3. Jadi minggu ini baru mungkin kita kelompok 1 atau kelompok 1 aja. Jadi mulai dari kelompok satu kita macam. Jadi itu aja. Ya, jadi kalian bisa berdiskusi tentang kos untuk kalian menjawab pertanyaan dari pengalaman yang ada di kelompok. Jadi kalian bisa diskusikan apa ada waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan. Silakan dalam kegiatan. Oke, silakan kalian
Oke. Jadi ada satu orang mungkin apa yang moderator dari Bandung kontrol dari Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memaparkan hasil diskusi kelompok kami ingin memperkenalkan
Tidak ada satu lagi teman yang mau bertanya. Apakah tidak kalau nggak bisa nggak apa-apa, namanya dia itu kita komentar dari teman-teman untuk menjawab. Kalau memang nanti menjawab, maka menjawab kalau bisa kita akan jawab. Nah, jadi apa tadi perbedaan dari rutin V1 dan V2? Jadi sebenarnya kalau kita akan V1 dan V2 itu sama saja. Cara konfigurasi atau pembuatan itu nggak jauh berbeda. Hanya saja pembedaannya itu dari segi notifikasi atau keamanan. Jadi seperti ini. HP kalian ada yang Android, ada yang iOS, ada yang kan mulai dari kamu harus bulan 18. Itu Android dan Android 15, 16, 17 saja. Itu dia berbeda hanya tingkat satu titik standar namanya di dunia maya atau di dunia digital. Tiada ada data yang aman. Jadi makanya selalu update. Jadi itu aja penjelasan dari Bapak. Gimana? Oke. Jadi itu saja presentasi kali ini. Mungkin Adi dan teman-temannya kita tutup karena waktu kita semakin mepet. Nanti kalau ada pembelajaran yang lain. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon jika ada salah kata, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa beri aplaus sebentar untuk kelompok kali. Nah, kelompok kali kita akan coba lagi. Nah, sekarang kita udah lebih dulu pembelajaran, jadi kita akan masuk ke akhir dari guru untuk menguji melalui kemampuan pembelajaran bagaimana. Jadi kita mulai ini masa quiz. Jadi kalian diminta untuk membuka masing-masing. Kita akan masuk ke ada kekuatannya. Kalau anak lain ada kuota, cuma mau ngurusin dari kuota diri sendiri aja lah, cuma mau ngurusin lain. Ya, jadi di game ini untuk mengukur kemampuan
kita ambil saudara. Ya, menggunakan nama asli ya, jangan nama alay. Biasanya terutama yang cewek biasanya mau masukin nama bias. Nama indok pun nanti dimasukin. Jadi jangan masukin nama biasnya ada nama keluarga. Ayo yang mulai di mana? Sudah semua. Kenapa tidak paham? Coba aja kalau dari goyang-goyang tadi aja bisa gitu. Sudah? Yang mau pakai itu boleh, mau pakai aku boleh. Mungkin ya lah kalau ayo, yang lain. Oke, karena waktu kita udah lebih dari kita kelas. Oke, semua ya. Sudah? Ya, jadi kita start 1, 2, 3. Nama panjang.
sudah kita belajar rutin untuk menghubungkan perjalanan yang berbeda. Kita sudah tahu kelemahan kerja dari praktis maupun dinamis, walaupun dinamis masih pakai trim, belum apa sih FPDC dan lain-lain. Tapi karena waktu kita sudah habis selesai, maka pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak sebagai guru meminta maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Untuk alim ini bisa menempuh pelajaran kali ini dengan doa. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa mulai. Doa selesai. Oke, jadi next pertemuan kita akan praktek, yaitu materi NAT